Sekarang kita akan mengulas penggunaan fungsi if di dalam Microsoft Excel. Ya, fungsi if ini sering dikenal dengan fungsi logika jika. Ya, artinya ini sebetulnya mendeskripsikan fungsi jika maka, jika A maka B, jika C maka D, jika E maka F, seperti itu. Nah, formula penulisan formulanya adalah seperti ini ya. Jadi diawali dengan sama dengan, kemudian logikanya, kemudian dipisah dengan titik koma atau koma tergantung setting dari bahasa di dalam komputer kita. Kemudian diikuti nilai benar dan diikuti nilai salah. Ini fungsi if tunggal ya. Kita contohkan, misalkan kita mau mendeskripsikan atau menjelaskan tentang nilai dari Agus, Bagio, dan Toto ini. Di sini kita akan membuat formula jika sel ini berisi Agus, maka nilai di sini diisi dengan 100. Jika nama siswa Bagio, nilai di sini diisi dengan 95. Jika nama siswa di sini adalah Toto, maka nilainya adalah 85. Ya, kita mulai dulu dengan fungsi logika if tunggal ya. Kita misalkan di sini kita isi dulu dengan Agus ya. Ya, ini kita langsung menggunakan referensi dari sel di sebelah, sel C10 ya. Fungsinya yang kita masukkan adalah diawali dengan sama dengan, kemudian if ya. Bila diklik di sini sel ini berisi ya Agus ya, ini adalah logikanya, kemudian diakhiri dengan titik koma, maka nilainya adalah 100 ya. Jika tidak maka 0 ya, seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan fungsi if tunggal. Jadi logika, kemudian nilai jika benar, kemudian nilai jika salah. Kita lihat hasilnya ya, dia 100 karena di sini berisi Agus. Ketika dia tidak berisi Agus atau logikanya salah ya, maka dia logikanya salah karena E4 ini tidak berisi Agus, dia diberi nama 0 ya, seperti itu, nilainya 0 ya. Kemudian ketika dia diisi Bagio ya, dia juga menghasilkan nilai 0. Kita juga bisa memberikan nilai ini bukan hanya berupa referensi atau angka ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah formula yang menggunakan teks, bisa juga. Cuma ciri khas dari teks adalah diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri tanda petik 2. Contohnya misalkan di sini sama dengan if sel ini berisi teks ya, berisi teks Agus, seperti itu. Nah, karena teks dia dikasih tanda petik, maka nilai benarnya adalah angka 100 ya. Untuk angka dia tidak perlu tanda petik. Jika tidak, misalkan isinya adalah tidak ada nilai ya, tidak ada nilai, seperti itu. Misalnya diakhiri tanda petik dan diakhiri dengan tanda kurung. Jadi ini adalah sel referensinya. Jika B10 berisi teks Agus, maka dia bernilai benar 100. Jika tidak ada nilai. Kita coba hasilnya. Ya, tidak ada nilai karena di sini bukan isinya Agus. Kita coba dengan Agus. Ya, seperti itu teman-teman, menggunakan formula tunggal fungsi jika. Nah, kemudian kita ke tahap berikutnya. Pada suatu kemungkinan kita akan menggunakan fungsi logika jika ini secara bertingkat. Artinya seperti ini, jika Agus bernilai 100, jika Bagio bernilai 95, jika Toto bernilai 85 ya, maka kita deskripsikan
logika yang pertama dulu ya. Jika Agus dia 100, maka sama dengan if ya sel ini berisi Agus, maka nilai benarnya adalah 100. Nah, berikutnya jika tidak 0 ya, maka ini ketika dia tidak berisi Agus maka akan tampil angka 0. Nah, bagaimana supaya tampil angka 95 ketika dia berisi di sini berisi Bagio? Teman-teman sisipkan di sebelum di sini ya, di sebelum nilai salahnya ya. Tambahkan lagi if ya sel ini bersama dengan Bagio, masukkan nilai benarnya titik koma, nilai benar adalah 95, kemudian diikuti titik koma lagi, nilai salahnya digunakan nilai salah yang tadi sudah ada, tidak perlu menambahkan nilai salah lagi. Satu lagi yang perlu teman-teman ingat adalah fungsi if ini jumlah kata if itu akan setara dengan jumlah titik kurung tutup di belakangnya ya. Ini teman-teman cermati, kalau kita ketik dia tanda berkedip di depan ya, fungsi if yang pertama akan terlihat, itu artinya genap sudah tanda kurung tutupnya ya. Setelah itu kita enter ya, ini kita sudah masukkan dua fungsi ya, fungsi if bertingkat jika Agus 100, jika Bagio 95. Kita coba, Agus dia bernilai 100 benar, kemudian Bagio dia bernilai 95. Kalau misalkan yang lain Toto misalnya dia 0 ya, karena Totok belum kita masukkan, artinya Totok masih belum terdapat di formula ini. Kita tambahkan fungsi bertingkat if yang ketiga ya. Jika Totok ini ya, jika sel ini adalah Totok titik koma, nilai benarnya jangan lupa 85 titik koma, dan ikuti dengan tanda kurung di akhirnya. Seperti itu, enter ya. Totok bernilai 85 benar. Seperti itu teman-teman menggunakan fungsi if baik tunggal maupun bertingkat. Teman-teman bisa melakukan fungsi if ini sampai puluhan kali atau ratusan kali bahkan. Nah, fungsi if nanti untuk hal-hal seperti itu sebetulnya bisa digantikan dengan fungsi yang lebih praktis ya. Dalam kondisi tertentu dia bisa digunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP yang nanti akan kita bahas berikutnya. Artinya fungsi if bisa digantikan VLOOKUP atau HLOOKUP untuk lebih efisien. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dalam penulisan formula yang kompleks, fungsi if ini tetap dibutuhkan. Ada fungsi if yang bisa diwakili fungsi VLOOKUP, tetapi ada juga fungsi if yang memang susah untuk diwakili dengan fungsi VLOOKUP. Kita akan buktikan belakangan ya, pada saat kita sudah sampai pada tahap penulisan formula Excel yang lebih kompleks. Terima kasih dan selamat malam.